Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kurniawan Abadi, mahasiswa MBS Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan menceritakan kisah hidup salah satu tokoh atau ilmuwan Muslim yang paling cemerlang dalam sejarah Islam, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau sekitar 1058 Masehi di sebuah desa bernama Ghazala di kota Quds, Kusan, yang kini menjadi bagian dari Iran. Ayahnya adalah seorang penenun yang sederhana atau biasa disebut Ghazal, namun memiliki kecintaan yang mendalam pada ilmu dan pengetahuan. Sebelum meninggal, sang ayah menitipkan kedua putranya Muhammad Al-Ghazali dan Ahmad, adiknya Al-Ghazali, kepada seorang teman sufi dengan pesan agar mereka dididik sebaik-baiknya. Masa muda dan pendidikan awal. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia memulai pendidikannya di tanah kelahirannya, mempelajari dasar-dasar agama dari Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Razakani. Kemudian ia pindah ke Zurzan untuk mendalami fikih atau hukum Islam di bawah bimbingan Imam Abu Nash'ar Ismaili. Bahkan di usia muda, Al-Ghazali sudah terkenal dengan ketajaman dalam berargumen dan gaya ingat yang kuat. Puncak studinya dimulai ketika Al-Ghazali memutuskan untuk pergi ke kota Nisabur, sebuah kota yang menjadi marsurar ilmu pengetahuan pada masanya. Di sana ia berguru kepada salah satu ulama terbesar saat itu, bernama Imam Al-Haramain Abu Al-Mahdi Al-Juwaini, rektor madrasah Nizamiyah. Di bawah bimbingan Al-Zuwaini, Al-Ghazali menguasai berbagai disiplin ilmu, fikih, ilmu kalam, logika, dan dialektika. Kecerdasannya membuat Al-Zuwaini sangat kagum, bahkan menjulukinya lautan yang luas tapi bertepi. Setelah Al-Zuwaini wafat, ketenaran Al-Ghazali sampai ke telinga Nizam Al-Mulk, wazir agung dari Kekaisaran Seljuk, seorang pelindung ilmu pengetahuan yang agung pada tahun 484 Hijriah. Nizam Al-Mulk menunjuk Al-Ghazali sebagai rektor madrasah Nizamiyah Baghdad, sebuah posisi yang sangat prestisius, setara dengan rektor universitas terbuka di dunia saat ini. Di Baghdad, Al-Ghazali berada di puncak karir akademisnya. Ribuan siswa berbondong-bondong datang untuk menyimak ceramahnya, dan ia menulis banyak karya monumental. Pada periode inilah ia secara intensif mempelajari filsafat Yunani dan filsafat Islam, terutama pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina. Secara otodidak, ia mengkaji karya-karya mereka dengan sangat mendalam, hingga ia merasa benar-benar menguasainya. Buah dari studi ini adalah kitabnya yang terkenal bernama Tahaful Al-Falasifah atau Keracunan para Filsuf, sebuah kritik tajam terhadap beberapa pemikir filsuf yang dianggapnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Krisis spiritual dan pencarian kebenaran hakiki. Meskipun berada di puncak kemasyhuran dan kekuasaan intelektual, Al-Ghazali mulai merasakan kehampaan spiritual yang mendalam. Ia merasa ilmu yang telah ia kumpulkan belum memberinya kedamaian batin dan keyakinan yang sejati. Selama 6 bulan ia dilanda krisis eksistensial, di mana ia meragukan segalanya, termasuk kemampuan akal manusia untuk mencapai kebenaran mutlak. Krisis ini mencapai puncaknya ketika ia mulai kesulitan berbicara di kelasnya sendiri. Akhirnya pada tahun 498 Hijriah atau 1095 Masehi, dalam sebuah keputusan yang mengejutkan banyak orang, Imam Al-Ghazali meninggalkan semua kemewahannya, jabatan dan ketenaran di Baghdad. Ia memilih jalur yang sangat berbeda, mengasingkan diri untuk mencari kebenaran melalui tasawuf, perjalanan spiritual, dan lahirnya Ilyah Al-Lumudin
Al-Ghazali memulai perjalanan spiritualnya yang penuh kesederhanaan. Ia pergi ke Syam atau Suriah, menetap di Damaskus selama beberapa waktu, di mana ia melakukan uzlah, pengasingan diri, dan memulai penulisan karya terbesarnya, Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Ia juga mengunjungi Yerusalem, melakukan ibadah haji ke Mekah dan Madinah, dan mengembara berbagai tempat lain dalam praktik tasawuf. Selama sekitar 10 tahun menjalani kehidupan asketis ini, Al-Ghazali benar-benar merasakan pencerahan spiritual. Ia menyadari bahwa kebenaran sejati tidak hanyalah terletak kepada logika dan argumen nasional, tetapi pada pengalaman batin dan pembersihan hati. Ihya Ulumuddin adalah manifestasi dari pencerahan ini, sebuah ensiklopedia komprehensif yang mengintegrasikan fikih, akidah, akhlak, dan tasawuf, dengan menekankan pada pentingnya moralitas dan spiritualitas dalam setiap aspek kehidupan. Kembali ke tanah kelahiran dan wafat setelah melewati periode pengasingan dan pencerahan spiritual, Al-Ghazali kembali ke tanah kelahirannya atas permintaan Nizam al-Mulk Muda atau putra Nizam al-Mulk yang telah wafat. Ia sempat kembali mengajar di Madrasah Nizamiyah di Sabur untuk yang singkat, namun ia lebih memiliki kehidupan yang tenang, mendirikan sebuah khanqah tempat berkumpul para sufi dan madrasah kecil di Tus. Ia menghabiskan sisa hidupnya untuk mengajar, membimbing murid, dan menulis. Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi di Tus, dalam usia sekitar 53 tahun. Warisan pengaruhnya Imam Ghazali sangatlah besar. Ia dijuluki Hujatul Islam atau argumentasi Islam karena kemampuannya dalam membela dan menjelaskan ajaran-ajaran Islam secara mendalam. Karyanya terutama Ihya Ulumuddin terus dipelajari dan menjadi rujukan utama dalam pendidikan Islam hingga hari ini. Al-Ghazali berhasil menjembatani kesenjangan antara rasionalisme dan spiritualitas, antara fikih dan tasawuf. Ia mengintegrasikan keduanya, menunjukkan bahwa ilmu, pengetahuan, dan ketakwaan harus berjalan beriringan dengan pemikiran, telah membentuk pemikiran Muslim selama berabad-abad dan bahkan mempengaruhi pemikiran-pemikiran di Barat, menjadikan salah satu tokoh paling abadi dalam sejarah peradaban manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.